Horas, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya kita di dalam sukacita, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Kristus datang di dalam kehidupan bangsa Israel, hukum Taurat memiliki peranan yang sangat penting. Dengan melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka akan menerima keselamatan. Tetapi ketika hukum Taurat tidak dilakukan dengan sempurna, dengan 100% tunduk, maka keselamatan tidak menjadi bagian di dalam kehidupan orang Israel. Itulah pentingnya hukum Taurat, karena hukum Taurat menjadi jalan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi dengan kedatangan Kristus, maka hukum Taurat tidak lagi menjadi jalan untuk mendapatkan keselamatan, karena sesungguhnya hukum Taurat adalah jalan akan kedatangan Kristus itu sendiri. Dia adalah jalan yang pertama, sehingga ketika Kristus akan datang dan telah datang, maka di dalam iman kepada Kristus, maka keselamatan menjadi milik kita. Dia yang telah menebus kita melalui darahnya, maka kita dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Allah Bapa. Sehingga dengan iman dari Kristus, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh akan kasih karunia Allah. Dengan itu, setiap penindasan, bahkan setiap penganiayaan, bahaya, kelaparan, tidak pernah akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini juga yang disuarakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Maka dengan iman yang telah datang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat adalah menjadi pagar agar kita melakukan kehendak kasih sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Kristus di dalam karyanya di dunia ini. Dengan beriman kepada Kristus, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka dengan menjadi anak-anak Allah, maka kita adalah milik Allah itu sendiri. Dengan menjadi milik Allah, maka janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada umatnya, itu juga kita terima di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada lagi perbedaan oleh karena hukum Taurat. Tetapi di dalam iman kepada Kristus, maka kita semua mendapatkan keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita yang telah menerima
karunia anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus. Iman itu yang telah datang di dalam dirinya dan kita terima, maka peliharalah itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan berjalan dengan tuntunan daripada hukum Taurat, sehingga kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah. Maka jangan sia-siakan karunia yang telah Allah berikan melalui Kristus, tetapi peliharalah kehidupan kita untuk mengerjakan kehendak daripada Allah Bapa. Dengan iman itu, maka janji Allah kepada Abraham di dalam pemberkatannya, di dalam pemeliharaannya, itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Terpujilah Allah melalui Yesus Kristus yang telah menganugerahkan itu kepada kita. Maka janganlah kita berpaling, janganlah kita tidak setia, janganlah kita tidak taat kepada kehendak daripada Allah di dalam Kristus. Bisa saja oleh karena cita-citanya kita meninggalkan iman yang telah datang itu. Bisa saja oleh karena ketidaksukaannya terhadap umat yang lain, maka ia berpaling dari Kristus. Bisa saja oleh karena percintaannya, maka ia meninggalkan iman yang telah datang itu. Maka keselamatan pun telah hilang daripada kehidupannya. Mari tetap memelihara iman kita, setia kepada Kristus, dan mengerjakan kehendaknya. Hukum Taurat tidak lagi menjadi jalan keselamatan, tetapi kita pakai hukum Taurat karena dialah yang akan menuntun kita secara etika untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan lihatlah, janji Allah senantiasa memelihara hidup kita, karena tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena di dalam Yesus Kristus. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah atas kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya menebus kami, sehingga kami mendapatkan keselamatan oleh karena kasih karunia Allah. Karena itu Bapa, kiranya kami senantiasa memelihara keselamatan kami, dan kami senantiasa melakukan kasih kepadamu dan terhadap sesama kami. Sebagai anak-anak Allah yang telah menerima iman yang telah datang, maka janji yang telah Engkau berikan kepada Abraham juga menjadi janji-Mu kepada kami, sehingga kami senantiasa berada di dalam pemeliharaan dan berkat dari Tuhan, dan hidup di dalam kehidupan yang berkemenangan. Tetapi ajarkanlah kami juga untuk dapat melakukan kasih sebagaimana penuntun dari hukum Taurat. Dengan itu, maka iman yang telah datang, yang telah kami terima, juga kami hidupi di dalam kehidupan kami. Sertai seluruh jemaat-Mu agar senantiasa setia dan taat, walau begitu banyak tantangan, tetapi Engkau kami andalkan, bukan malah meninggalkan Engkau ketika kami menghadapi kesulitan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.